Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Pak Aprilia Sunardi. Saya Lena Indriani. Saya Ayu Bilas. Saya Aryo Padiasi Palkan. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan barang dagangan dalam bisnis retail. Filosofi perdagangan. Filosofi merchandising adalah prinsip yang digunakan retail untuk menentukan apa yang dijual, bagaimana didata, dan bagaimana produk tersebut dikelola. Intinya filosofi ini mengarahkan keputusan tentang pilihan produk, kongrak, harga, serta strategi inventaris. Ada dua pendekatan utama yang berbasis produk, fokus pada data penjualan dan profitabilitas tiap SKU untuk menentukan produk yang paling menguntungkan. Peritel ini memilih investasi stok berdasarkan performa penjualan. Yang kedua, berbasis konsumen, fokus pada kebutuhan dan preferensi pelanggan melalui data loyalitas, perilaku belanja, dan tren sosial. Tujuannya menyesuaikan ragam produk agar sesuai dengan segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Format dan proses organisasi pembelian. Tingkat formalitas organisasi format biasanya punya manajemen pembelian khusus dengan tugas yang jelas dan terstruktur, cocok untuk perusahaan besar meski biayanya tinggi. Sebaliknya, organisasi informal lebih sederhana dan fleksibel karena pembelian digabung dengan tugas lain, namun sering membuat peran jadi kurang jelas. Yang kedua, tingkat sentralisasi organisasi terpusat membuat semua keputusan pembelian berasal dari kantor pusat sehingga kontrol lebih kuat tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan tiap toko. Struktur yang terdesentrasi memberi kebebasan pada toko atau wilayah untuk menentukan barang sendiri sehingga lebih cepat menyesuaikan kondisi lokal. Yang ketiga, luas organisasi. Dalam pendekatan umum, satu orang menangani banyak kategori barang sehingga cocok untuk usaha kecil dengan produk terbatas. Pada pendekatan spesialis, setiap kategori ditangani pembeli khusus menghasilkan keputusan yang lebih fokus namun membutuhkan lebih banyak tenaga dan biaya. 4. Sumber daya personel. Pembelian bisa ditangani tim internal yang memberi perusahaan kontrol penuh atau menggunakan pihak eksternal yang lebih efisien bagi peritel menengah. Beberapa perusahaan juga bergabung dalam pembelian koperasi untuk mendapatkan harga lebih kompetitif dari pemasok. Yang kelima, fungsi yang dilakukan pembagian tugas biasanya dibedakan antara tim pembelian dalam toko. Ada perusahaan yang menggabungkan fungsi pembelian dan penjualan dalam satu tim, sementara yang lain memisahkan agar masing-masing lebih fokus pada pemilihan produk atau penataan dan penjualan toko. Yang keenam, penempatan staf. Penempatan staf menekankan pentingnya pemilih, pembeli, dan manajer yang tepat. Pembeli perlu memahami tren, bisa bernegosiasi dan merencanakan kebutuhan produk. Sedangkan manajer penjualan mengatur operasional toko dan staf. Banyak perusahaan melatih lulusan baru untuk kemudian dipromosikan ke posisi-posisi ini.
Menyusun rencana barang dagangan. Yang pertama, teks perakiraan adalah proyeksi penjualan retail yang diharapkan untuk periode tertentu. Proyeksi ini merupakan dasar dari rencana penjualan barang dagangan dan mencakup proyeksi perusahaan secara keseluruhan, proyeksi kategori produk, proyeksi barang per barang, dan proyeksi toko per toko. Yang kedua, inovasi. Rencana barang dagangan bergantung pada sejumlah faktor. Yang ketiga, bermacam-macam. Pemilihan barang dagangan yang ditawarkan pengecer mencakup luasnya kategori produk dan variasi dalam setiap kategori. Yang keempat, merek. Sebagai bagian dari perencanaan pilihannya, pengecer memilih campuran yang tepat antara merek pabrikan, merek pribadi, dan merek generik tantangan yang makin rumit dengan makin banyaknya merek. Yang kelima, waktu untuk produk baru. Peritel harus memutuskan kapan pertama kali dibeli, dipajang, dan dijual. Untuk produk yang sudah mapan, perusahaan harus merencanakan arus barang sepanjang tahun. Yang keenam, alokasi. Bagian terakhir dari perencanaan barang dagangan adalah alokasi produk. Peritel unit tunggal menentukan berapa banyak barang dagangan yang akan ditempatkan di lantai penjualan, berapa banyak yang akan ditempatkan di gudang, dan apakah akan menggunakan gudang. Inovasi. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan saat merencanakan inovasi produk. 1. Faktor target pasar. Mengevaluasi apakah target pasarnya konservatif atau inovatif. Pertumbuhan barang dan jasa. Mempertimbangkan setiap penawaran baru berdasarkan kecepatan penjualan awal, penjualan maksimal, potensi per periode waktu dan lamanya masa penjualan. Tren mode. Memahami tren mode vertikal dan horizontal. Gambar pengecer. Menyediakan barang atau jasa yang memperkuat citra perusahaan. Tingkat inovasi harus konsisten dengan gambar. Kompetisi. Memimpin atau mengikuti persaingan dalam pemilihan barang atau jasa baru. Segmen pelanggan. Segmentasikan pelanggan dengan membagi barang dagangan ke dalam tampilan produk yang sudah mapan dan tampilan produk baru. Responsivitas terhadap konsumen. Jumlah investasi. Menawarkan produk baru bila diminta oleh pasar sasaran. Mempertimbangkan semua kemungkinan investasi untuk setiap barang atau jasa, biaya produk, perlengkapan, dan personel tambahan. Profitabilitas. Menilai setiap penawaran baru untuk potensi keuntungan dan mewaspadai kemungkinan tercarinya citra pengecer, biaya investasi, dan biaya peluang. Pengambilan keputusan terbatas. Membatasi pembelian barang-barang tertentu oleh pemegang waralaba dan cabang jaringan. Yang terakhir, penurunan barang atau jasa. Menghapus barang atau jasa lama jika penjualan dan atau keuntungan terlalu rendah. Next. Bermacam-macam faktor-faktornya, yaitu target pasar, kompetisi, sesuaikan kualitas barang dagangan dengan keinginan target pasar yang diinginkan. Kompetisi menjual kualitas yang sama, bersaing atau kualitas yang berbeda untuk menarik pelanggan yang berbeda sasaran pasar. Citra pengecer menghubungkan kualitas barang dagangan secara langsung dengan persepsi yang dimiliki pelanggan terhadap pengecer. Lokasi toko. Pertimbangkan hafal lokasi pada citra pengecer dan jumlah pesaing yang gilirannya berhubungan dengan kualitas. Perputaran saham. Perlu diketahui bahwa kualitas tinggi dan harga tinggi biasanya menghasilkan omset lebih rendah daripada harga rendah, berkualitas dan harga rendah. Profitabilitas. Kembali bahwa barang berkualitas tinggi umumnya menghasilkan keuntungan lebih besar per unit dibandingkan barang dengan kualitas lebih rendah. Perputaran barang dapat menyebabkan laba menjadi lebih besar untuk barang yang kedua. Produsen versus merek swasta. Pahamilah bahwa bagi banyak konsumen, merek pabrik
putaran lebih lambat. Merek produk diproduksi dan dikendalikan oleh produsen. Merek pribadi mengandung nama yang ditetapkan oleh grosir atau pengecer. Merek generik menampilkan nama generik sebagai merek dan merupakan bentuk merek pribadi. Persaingan antara produsen dan pengecer disebut pertempuran merek. Next. Waktu untuk barang dan jasa baru perlu diputuskan kapan barang dan jasa tersebut pertama kali akan dipajang dan dijual. Untuk barang dan jasa yang sudah mapan, perusahaan harus merencanakan barang dagangan sepanjang tahun. Dalam memutuskan kapan dan seberapa sering membeli barang dagangan, diskon kuantitas perlu dipertimbangkan. Alokasi bagian terakhir dari perencanaan barang dagangan adalah alokasi produksi. Retail untuk tunggal menentukan berapa banyak barang dagangan yang akan ditempatkan di lantai penjualan, berapa banyak yang akan ditempatkan di gudang, dan apakah akan menggunakan gudang. Jaringan retail juga mengalokasikan produk di antara toko-toko. Next. Manajemen kategori dan perangkat lunak pemasaran. Di gambar tersebut, kategori dan perangkat lunak pemasaran manajemen kategori adalah teknik untuk mengelola bisnis retail yang fokus pada kategori produk, alih-alih kinerja masing-masing merek. Teknik ini mengatur kelompok produk menjadi unit bisnis strategis untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan mencapai tujuan keuangan yang lebih baik. Manajemen kategori membantu personel retail membuat keputusan pemasaran yang memaksimalkan total pengembalian aset. Kini tersedia banyak perangkat lunak berbasis PC dan web bagi para retail dalam mengatur setiap aspek perencanaan barang dagangan. Menerapkan barang dagangan. Menerapkan barang dagangan saat menjalankan penjualan, banyak manajer retail memiliki mantra: atur, optimalkan, sinkronkan. Pusat distribusi baru American Eagle Outfitter di Hazleton, Pennsylvania dirancang khusus untuk menangani e-commerce dan pemenuhan pesanan toko dengan efisiensi maksimal. Peningkatan penjualan daring, retur daring, dan penjualan pesanan online atau Amazon toko semakin mempersulit manajemen inventaris bagi retail omnichannel. Next. Gambar tersebut menunjukkan proses implementasi rencana barang dagangan yang terdiri dari 8 tahapan dalam kegiatan pembelian dan pengelolaan barang di dunia retail. Yang pertama, pengumpulan informasi. Pada tahap awal, pengecer mengumpulkan informasi mengenai kebutuhan pasar, tren, perilaku konsumen, pemasok, pesaing, serta data historis penjualan. Yang kedua, memilih dan berinteraksi dengan sumber barang dagangan. Setelah informasi terkumpul, pengecer mulai memilih pemasok atau produsen yang akan menyediakan barang. Yang ketiga, evaluasi. Barang dan pemasok dinilai berdasarkan kualitas, harga, reputasi, keandalan, waktu pengiriman, serta syarat kontrak. Yang keempat, negosiasi. Pengecer dan pemasok melakukan negosiasi mengenai harga, diskon, sistem pembayaran, volume pesanan, waktu pengiriman, dan garansi atau retur produk. Yang kelima, penutupan pembelian. Jika negosiasi selesai dan kesepakatan dibuat, transaksi pembelian dilakukan secara formal melalui purchase order, kontrak pembelian, dan sistem administrasi. Yang keenam, menerima dan memeriksa barang dagangan. Barang yang dikirim oleh pemasok dan pengecer harus memeriksa kuantitas, kualitas barang, keamanan, sesuai atau tidak dengan pesanan yang disepakati. Yang ketujuh, penataan ulang. Barang yang diterima kemudian disusun dan dipajang untuk dijual.
Yang terakhir, evaluasi ulang. Tahap akhir adalah mengevaluasi keseluruhan proses, apakah termasuk terpercaya, bagaimana respon konsumen, dan apakah penjualan sesuai dengan target. Next. Mengumpulkan informasi. Dalam pengumpulan data tentang pasar, pengecer memiliki beberapa sumber potensial. Sumber yang paling berharga adalah konsumen. Dengan secara berkala meneliti demografi target pasar, gaya hidup, preferensi produk, dan rencana belanja potensial. Pengecer dapat mempelajari permintaan konsumen secara langsung. Program loyalitas dan komentar media sosial sangat berguna dalam melacak pembelian dan minat konsumen. Gambar tersebut menunjukkan sebuah formulir yang disebut laporan belanja kompetisi. Formulir ini ditunjukkan dalam dunia retail untuk menganalisis bersaing serta membandingkan produk, harga, dan kualitas barang yang dijual oleh toko lainnya. Tujuannya adalah agar pengecer dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan produk sendiri, memahami strategi harga bersaing, menentukan keputusan pemilihan dan penataan produk yang lebih tepat, meningkatkan daya saing toko. Next. Gambar tersebut adalah gambar sumber pasokan luar yang menjelaskan berbagai sumber yang dapat digunakan oleh pengecer untuk memperoleh barang dagangan beserta karakteristik layanan dari masing-masing sumber. Yang pertama ada produsen. Produsen adalah pihak yang secara langsung memproduksi barang karakteristiknya. Yang kedua, pedagang grosir, layanan lengkap. Mereka membeli barang dari produsen dan menyediakan barang banyak layanan berbagai pengecer. Yang ketiga, pedagang grosir, layanan terbatas. Jenis ini menyediakan layanan yang lebih sedikit sehingga biaya lebih rendah dibanding grosir layanan lengkap. Yang keempat, ada agen dan broker. Agen dan broker tidak memiliki barang, fungsinya hanya sebagai perantara atau produsen yang mengecer dengan sistem komisi. Next. Mengevaluasi barang dagangan, mempertimbangkan kepentingan komersial pengecer atau reseller. Mereka akan menjaga harga di situs e-commerce langsung mereka cukup tinggi agar pengecer tetap kompetitif. Namun beberapa produsen tidak melakukannya. Next. Gambar tersebut menunjukkan gambar 4 daftar periksa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memilih vendor. Formulir atau gambar ini berfungsi sebagai checklist evaluasi pemasok atau supplier atau vendor yang membantu pengecer atau perusahaan menentukan apakah suatu pemasok layak dijadikan mitra bisnis. Next. Gambar tersebut menggambarkan keragaman sifat dan komponen dalam logistik melalui bentuk bola berisi berbagai kata kunci yang terkait dengan proses logistik. Bola besar penuh dengan kata-kata seperti logistik, distribution, communication, teknologi, shipping, supplier, drive action, sistem, dan lainnya. Bentuk bola melambangkan bahwa logistik adalah sistem global yang saling terhubung dan mencakup banyak aspek. Kata logistik di bagian bawah mempertegas bahwa gambar ini menggambarkan seluruh aktivitas dan elemen pendukung dalam proses logistik. Next. Gambar tersebut menggambarkan konsep pengiriman dan logistik modern yang menggunakan berbagai moda transportasi untuk memastikan barang tiba tepat waktu di rantai pasok. Menjelaskan gambar, yang pertama pesawat udara menunjukkan pengiriman internasional yang membutuhkan kecepatan tinggi, biasanya untuk barang bernilai tinggi atau mendesak. Yang kedua, kapal barang melambangkan transportasi laut yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya lebih efisiensi, cocok untuk perdagangan antar negara. Yang ketiga, truk dan van digunakan untuk pengiriman darat,
global saling terhubung antar negara dan benua. Next. Metode biaya. Yang menentukan akuntansi biaya. Biaya yang ditanggung pengecer untuk setiap barang dicatat pada lembar akuntansi dan atau dikode pada label harga atau ada barang dagangan. Saat inventaris fisik dilakukan, biaya barang harus diketahui, jumlah setiap barang dalam stok dihitung, dan total nilai persediaan dengan biaya dihitung. Next. Sistem persediaan fisik menggunakan metode biaya. Dalam sistem persediaan fisik, persediaan akhir dicatat berdasarkan biaya diukur dengan menghitung barang dagangan yang tersedia pada penutupan periode penjualan. Laba kotor tidak dihitung sampai persediaan akhir dinilai. Next. Gambar ini menjelaskan perbedaan alokasi biaya antara FIFO dan LIFO menggunakan contoh konkret pembelian pada 150 USD, 175 USD dan 20-25 USD pada waktu yang berbeda. Penjabaran rinci. FIFO barang terlama dikonsumsikan terjual dahulu. LIFO barang baru diasumsikan terjual dulu. Next. Gambar ini menunjukkan bagaimana pengurangan dari nilai eceran dihitung termasuk penjualan, diskon karyawan, retur dan kekurangan stok. Tabel ini menolong menghitung nilai eceran akhir yang harus dikonversikan ke biaya. Next. Diagram menunjukkan proses berurutan. 1. Unit kontrol. 2. Peramalan penjualan. 3. Perencanaan tingkat inventaris. 4. Perencanaan pengurangan. 5. Perencanaan pembelian. 6. Kontrol dan evaluasi. Gambar menekankan bahwa kesalahan pada langkah awal atau peramalan berdampak ke seluruh rantai. Next. Menunjukkan contoh perhitungan stok dasar, tingkat inventaris yang direncanakan, atau perhitungan stok mingguan berdasarkan perkiraan penjualan mingguan atau rata-rata. Next. Hasil proyeksi penjualan untuk 2017 berdasarkan rata-rata tahunan dan indeks bulanan. Tabel menampilkan angka perakiraan per bulan. Next. Menampilkan tasik praktis untuk mengurangi pengamanan elektronik, pengawasan, pemeriksaan latar belakang, pelatihan karyawan, penguasa aman. Gambar ini menuliskan langkah-langkah pencegahan yang harus dimasukkan ke dalam desain rumus dan SOP. Menjelaskan bagaimana menghindari menghubungkan transaksi penjualan ke database inventaris sehingga memperbarui stok, memudahkan analisis penjualan dan mendukung pengendalian inventaris real time. Yang kedua, menunjukkan bagaimana kehabisan stok dalam waktu tunggu aktual lebih lama dari yang memperkirakan atau jika meminta melebihi perkiraan. Perputaran saham dan pengembalian margin kotor atas inventaris.
kontrol, misalnya inventaris dolar per departemen, pembelian bulanan atau metrik performa seperti perputaran, mingguan, ketersediaan. Next. Ilustrasi bagaimana kehabisan stok bisa terjadi. Grafik stok waktu. Visualisasi stok yang menurunkan selama waktu tunggu sampai pesan tiba. Menunjukkan area kehabisan stok jika lead time lebih panjang atau permintaan tak terduga. Lengkapi contoh. Next. Terima kasih atas sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.